إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحدا صمدا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم بنفسي وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. صدق الله العظيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن يأبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kesempatan beribadah di bulan yang sangat mulia ini, di bulan Sya'ban, yang mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada kita berdoa dengan doa yang mulia, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Kita minta keberkahan di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban ini, dan mudah-mudahan kita juga minta agar disampaikan di bulan Ramadan. Dan semoga kita semua dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa berjumpa dengan bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang mulia, bulan Sya'ban adalah bulan yang mulia. Salah satu pelajaran bisa diambil dari peristiwa di bulan Sya'ban ini adalah perubahan kiblat. Ketika itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sedang sholat zuhur, pada rakaat kedua turun perintah Allah agar kiblat itu dirubah dari yang tadinya menghadap ke Masjidil Aqsa Palestina berubah menuju kiblat Masjidil Haram. Dalam Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala jelaskan itu di ayat yang 144. Silakan kita buka terjemahannya. Bahwa perintah Allah ketika itu datang langsung, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak menyelesaikan sholat zuhurnya. Seketika itu juga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memutar balik arah kiblatnya, arah sholatnya langsung ke Masjidil Haram. Di sini merupakan simbol ketaatan, hadirin yang mulia, bahwa ketika datang perintah Allah maka hendaknya langsung ditaati. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah berikan contohnya kepada kita. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa berpikir panjang langsung membalikkan arahnya menuju kiblat Masjidil Haram.
Dan ini merupakan doa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam panjatkan, risaukan sehingga akhirnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah hadirin yang mulia, orang yang mau sukses, orang yang mau bahagia, kuncinya adalah atiullah wa atiur Rasul. Orang yang mau bahagia hidupnya, sukses hidupnya di dunia langgeng kehidupannya di dunia ini adalah mengikuti perintah Allah dan perintah Rasulnya. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Orang yang mengikuti Allah, taat kepada Rasul, maka dia akan sukses dengan sukses yang agung. Hadirin yang mulia. Artinya dalam perintah Allah, dalam perintah sunnah dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu banyak sekali manfaatnya. Salah satunya sunnah yang sering kita lupakan, perintah Allah yang sering kita lupakan adalah kita berupaya bagaimana melestarikan lingkungan kita, menjaga bumi kita, menjaga tempat tinggal kita, menjaga dan memakmurkan kehidupan dan hidup dan kehidupan kita. Artinya dalam kehidupan kita, lingkungan kita ini harus kita perhatikan, dan ini jarang sekali, terutama dalam segi hal kebersihan. Padahal ketika kita mulai mengkaji kitab fikih, mau kita fikih apapun itu, hal yang pertama sekali yang dipelajari itu adalah bab tohar, kebersihan. Baik kebersihan dari najis terutama maupun kebersihan lingkungan. Bagaimana air yang disuci itu bisa mensucikan? Dia harus punya syarat mengalir lebih daripada 2 bulan dan lain sebagainya. Tidak boleh ada najis di dalamnya. Artinya Islam ini mengajarkan kepada kita untuk menjaga lingkungan kita agar bersih, agar terhindar, tercemar daripada yang hal-hal yang sifatnya kotor dan menyebabkan penyakit dan lain sebagainya. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Allah menegaskan kepada kita, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan amanah kepada kita bahwa kita ini diciptakan Allah itu dari bumi. Huwa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha. Allah menciptakan kita berasal dari bumi dan diperintahkan Allah untuk memakmurkan bumi itu sendiri. Hadirin yang mulia, beberapa yang lalu itu mungkin masih dalam kenangan kita, banjir yang melanda di Aceh, sebagian Sumatera, di Padang, masih terngiang di lintasan kita. Hari ini masih banyak orang yang mendonasikan untuk bantuan daripada saudara-saudara kita. Bahkan di tempat kita, tetangga sebelah Bayangkili, Hamparan Perak itu juga terdampak banjir. Sebab apa? Ketidakpedulian terhadap lingkungan kita. Kita lupa dengan menjaga kesucian lingkungan kita. Yang kita perhatikan hanya bersih yang ada dari najis yang ada di nempel pada badan kita, tapi kita lupa membersihkan najis yang ada di pinggir jalan. Kadang-kadang kita sedih melihat orang yang buang sampahnya sembarangan, padahal itu perbuatan zalim. Dia buang sampah di tanah orang lain yang menyebabkan kotor, rusak lingkungan itu, maka orang itu adalah perbuatan zalim. Dan zalim, hadirin yang mulia, itu adalah perbuatan orang yang fasik. Naudzubillah. Islam tidak mengajarkan seperti itu. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan dalam satu hadis yang sahih, Nabi itu mengajarkan bahwa untuk menanam pohon, seandainya hari kiamat esok akan terjadi, di tanganmu ada bibit, maka tanamlah bibit itu. Walaupun dunia ini akan dihancurkan, tapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan kepada kita untuk menjaga lingkungan kita. Kalau ada bibit
di tangan kita, maka tanamlah bibit itu. Ini isyarat bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang peduli dengan lingkungan. Bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam orang yang paling cinta dengan lingkungan, atas kebersihan lingkungan, dan supaya apa? Kehidupan kita makmur, kehidupan kita bahagia. Orang yang patuh kepada Nabi, orang mengajarkan, menjalankan ajaran Nabi, ingat, maka dia mendapatkan kebahagiaan. Ketika kita menjalankan, menghidupkan kembali sifat gotong royong kita di depan kita, di situ ada ajaran Nabi, peduli dengan lingkungan, memakmurkan bumi ini, fasta'miru, makmurkanlah bumi ini, sejahterakanlah bumi ini, rawatlah lingkungan ini. Maka hadirin yang mulia, setiap perbuatan yang baik akan menghasilkan kebaikan kepada kita. Hal jazaa'ul ihsan ilal ihsan. Ini janji Allah. Ketika kita berbuat baik kepada bumi, maka bumi pun akan berbuat baik kepada kita. Contohnya, tangan-tangan jahil yang berbuat jahat kepada bumi sudah ditunjukkan Allah dengan peristiwa yang nyata di beberapa tempat. Tinggal kita mengambil pelajaran bagaimana agar hal itu tidak terjadi lagi di tengah-tengah kehidupan kita, di masyarakat kita. Mungkin tempat kita tidak ada yang namanya penebangan pohon, tapi mungkin ada saluran air yang tidak jalan dengan baik, tidak sesuai dengan fungsinya, berserakan sampah-sampah lainnya. Maka munculkan hadirin yang mulia bahwa Islam itu mengajarkan kebersihan. Allah itu senang dengan keindahan. Innallaha yuhibbul jamil. Allah itu indah dan menyukai keindahan. An-nazafatun minal iman. Ini sering kita dengar. Kebersihan itu bagian daripada iman, tapi prakteknya jauh. Ajaran langit sungguh suci, tapi ketika sampai di bumi hadirin yang mulia, kita pun belum mengamalkannya. Maka jemaah yang dirahmati Allah, terkadang memang ada orang yang bagus ibadahnya kepada Allah, tapi ketika hubungan baik dengan bumi itu dia pun kurang. Maka di sini kita kembalikan fungsi kita sebagai khalifatul fil ardh, bahwa orang yang seorang khalifah itu adalah orang yang mampu melestarikan bumi, menjaga bumi ini, makmurkan bumi ini. Kita fungsikan diri kita, orang yang bisa taat kepada Allah, bisa mengayomi daripada bumi ini, makmurkan bumi, melaporkan bumi, sehingga kebaikan-kebaikan yang kita buat, amal ibadah kita yang kita buat kepada Allah akan muncul kembali ke bumi, dan kita ada hubungan baik dengan bumi, makmurkannya, maka ini akan munculkan hal-hal yang baik dari bumi itu sendiri. Memang hadirin yang mulia, bumi ketika dicangkul dia tenang-tenang, tapi ketika nanti saatnya dia marah hadirin yang mulia, lihat gempa bumi, tanah longsor dan lain sebagainya. Semua ini bisa kita alami ketika kita berada mungkin di satu tempat dalam perjalanan. Oleh karena itu hadirin yang mulia, mari kita kembalikan fungsi kita sebagai khalifah Allah, wakil atau pelaksana daripada fungsi yang sebenarnya sebagai khalifah itu untuk menjaga bumi ini dengan mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan mengajarkan bagaimana kita utamakan kebersihan kita, lingkungan kita. Apalagi menjelang Ramadan, orang sibuk dengan bersih-bersih dirinya, tapi jangan lupakan bersihkan kebersihan lingkungan kita, harus kita perhatikan agar diri kita, lingkungan semua menjadi hal yang paling indah, hal yang paling disukai Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa mengikuti perintah Allah, mentaati perintah Allah, dan juga dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, orang yang senang taat kepada Nabi, maka kata Nabi dia itu
itu akan masuk ke dalam surga. Kullu ummati yadkhulul jannah. Setiap umatku akan masuk surga kecuali yang enggak. Illa man aba. Siapa? Sahabat heran-heran, siapa yang enggak masuk surga? Man ata'ani dakhalal jannah. Orang yang taat kepada aku akan masuk surga. Wa man asani faqad aba. Orang yang enggak mau taat kepadaku maka dia enggan. Mudah-mudahan kita umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, umat yang patuh dan taat kepada Nabi, sehingga kita juga akan masukkan surga oleh Allah bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, mu'minina wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma jammilna bil afiyati was salamah wa haqqina bit taqwa wal istiqamah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Qimis shalah.